Seperti itu. Baik, kita kembali ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekalian menciptakan itu semua, ya. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepada bumi kita ini yang kita bisa perbaiki, ya, kesehatan kita dengan itu. Dan simpel kok. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya. Contoh mungkin gula pasir dikurangi. Bisa kan? Bisa nggak? Jadi kalau minum kopi nggak usah pakai gula pasir. Kopinya pahit. Kopi itu yang saya pernah pelajari, emang dia bisa menekan rasa lapar. Bisa dia. Ya. Jadi kalau makan kopi atau minum kopi ya pakai kurma. Manisnya pakai kurma, bukan dicemplungin ya, dimakan. Bisa kan? Gak apa-apa. Ya Masya Allah. Minum teh, tehnya teh daun. Ya, usahakan jangan yang sasetan. Sekali-sekali sasetan buat. Tapi kalau tetap ingin minum teh, ya teh hijau, teh apa yang masih daun. Gitu. Atau Anda bikin minuman sendiri di rumah. Apa susahnya motong-motong serai, kunyit dipotong-potong, dikasih air panas, dikasih jeruk nipis, kasih madu. Apa susahnya? Sehat banget itu. Ya. Anti pikun. Oh iya. India itu angka demensianya paling rendah katanya di dunia. Karena ternyata konsumsi kunyit yang sangat tinggi di sana. Ya, orang India. Jadi jarang pikun kata dokter. Ada yang saya baca dokternya itu diteliti gitu, kata seperti itu. Kalau seandainya ya penduduk negeri ini bertakwa, dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan ke negeri ini, maka harusnya penyakit-penyakit berat di negeri ini tuh sangat-sangat minimal. Bayangkan kalau tiap hari kita bersahabat dengan rempah dan rimpang. Jadi Allah memberikan tanda. Apa Allah tidak tahu bahwa sekarang itu banyak kanker ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun lalu sebelum katakanlah bumi ini dibuat? Allah sudah tahu, Bu, Pak. Sehingga apa? Allah ciptakan obatnya. Dan janji Nabi pasti ada di situ. Jadi kulidain dawaun kata Nabi, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tadi. Ya, contoh mungkin. Jadi kalau dalam ilmu pengobatan tradisional lah seperti ya, ilmu natural seperti itu tuh, kita memahami penyakit itu gampang. Apa yang ada di organ kita, maka coba cari padanannya di alam. Contoh mungkin orang yang kena gangguan liver. Kalau yang gitu kan, wortel. Sesimpel itu coba. Ya, tapi Allah tidak kasih petunjuk itu. Kenapa? Karena manusianya lupa sama dia. Dan sains memang menjelaskan. Coba baca penelitian tentang kunyit deh, temulawak. Luar biasa. Kalau kita lihat misalkan kanker-kanker gitu kan, kanker-kanker itu kan bentuknya kan, kalau dilihat secara bentuk makroskopisnya kan nggak beraturan. Ya, bentuknya nggak beraturan kanker. Coba lihat padanannya apa di alam ini yang Allah berikan bentuk tumbuhan yang tidak beraturan. Contohnya apa? Rimpang tadi, lihat jahe nggak beraturan kan? Jahe, kencur, temulawak, kayak berantakan bentuknya gitu kan? Apa sengaja Allah bikin begituan? Ya pasti ada sengaja, maksudnya ada maksudnya untuk memberikan tanda kepada kita. Kita lihat misalkan ureter kita, misalkan ureter itu saluran kencing kita, bentuknya panjang gitu kan, kayak buletan, pipa gitu kan. Lihat di alam ini yang apa yang kira-kira mirip dengan itu? Ternyata akar alang-alang. Masya Allah kan? Semudah itu. Kita bicara tentang darah. Darah itu katakanlah apa tuh namanya, warnanya merah gitu kan. Berarti kita perlu, misalkan kita butuh tambah darah misalkan, ya sudah cari yang di alamnya warnanya merah-merah. Contoh apa? Buah bit misalkan. Gitu. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Apakah itu kalau kita makan, kita minum menjamin kesembuhan? Tidak. Allah yang jamin. Maka ketika kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi satu tumbuhan yang diciptakan, misalkan serai saja, itu banyak sekali sekarang. Kita lihat ada rematik, ada lupus, ya, macam-macam. Yang ternyata dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien itu, subhanallah, minum serai itu efeknya luar biasa.